kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai data scraping menggunakan Python. Jadi bagi yang belum tahu, data scraping itu adalah suatu teknik pemrograman yang digunakan untuk melakukan data ekstraksi terhadap suatu website. Oke, langsung saja. Website yang akan kita ekstrak atau scraping atau istilahnya crawling ya, itu adalah bukukita.com. Bukukita.com itu adalah suatu toko buku online yang menjual yang menyediakan banyak buku ya. Kita bisa lihat di sini untuk melihat seluruh buku, kita klik buku. Jadi kita bisa lihat banyak sekali buku. Setiap buku ini memiliki data. Nah, ini adalah data-data yang ada di dalam buku. Ada harga, ada judul penulis, nomor bukunya, gambar bahkan. Kemudian ada deskripsi di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengumpulkan seluruh detail data ini. Kemudian kita juga akan mengambil harga. Itu. Kita buka project di sini, kita buat sebuah. Oke. Membuat sebuah folder. Sebut saja scraping buku kita. Oke, kemudian masuk ke situ, buat suatu virtual environment. Oke, Python mpnp environment. Oke, sekarang udah selesai. Kemudian kita bisa cek apakah ada np di situ. Ada ya. Kemudian kita aktifkan. Caranya kalau di Windows itu caranya begini. Scripts, kemudian activate. Tapi kalau teman-teman menggunakan Linux atau macOS itu biasanya sih seperti ini. np bin activate gitu. Kurang lebih sama. Kita aktifkan dulu, kemudian aktif. Jadi di sini belum ada library yang terinstall. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menginstal library-nya. Jadi kita perlu menginstal pip install scrapy. Di sini tadi environment-nya udah aktif ya, tandanya itu. Kita enter. Oke, berhasil terinstall ya. Kalau sudah, kita buka VS Code-nya di sini. Saya menggunakan Visual Studio Code. Di sini kita sudah punya environment-nya. Selanjutnya kita akan membuat project scrapy-nya. Sini kita hapus dulu. Kita buat scrapy start project. Kemudian nama projectnya sebut aja buku kita. Enter. Oke. Kita cek di sini ada. Sip. Kemudian kita buat sebuah spider di sini. Kita cd dulu ke buku kita, change directory ke buku kita. Kemudian kita buat gen spider. Jadi spider itu adalah suatu objek yang akan digunakan untuk mengcrawling si website. Jadi kita akan mendefinisikan seluruh metode crawlingnya di dalam si spider. Scrapy gen spider, buku, kemudian domain yang akan kita gunakan, bukukita.com. Oke, berhasil. Nah, kemudian kita ke VS Code-nya, Ctrl P, kita cari yang namanya buku.spider. Oke, ini buku.py. Oke, sudah kita buka. Kemudian kita ubah start URL-nya dengan katalog buku seperti yang ada di sini. Kita copy, kembali ke VS Code,
kita ganti, kemudian kita ubah jadi 1. Oke. Kemudian di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah temukan seluruh link buku, kemudian temukan detail buku, yaitu data-data tadi ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Itu pertama kita melakukan inspeksi dulu terhadap websitenya. Ke page 1 juga. Oke, di sini untuk mengunjungi sebuah laman buku atau page buku itu kita perlu mengklik website ini. Nah, ini punya link di dalamnya. Nah, seperti yang terlihat di bawah sini ya. Nah, ini kita klik kanan, klik inspect. Nah, kemudian kita bisa melihat kalau alamat dari item ini ada di bawah tag div kelas ellipsis tag A di dalam atribut href atau hyperlink. Kita lihat lagi. Di sini dia berada di bawah apa nih kontainernya nih? Parentnya apa? Nah, di sini kita bisa lihat dia di bawah tag div dengan products listing. Oke. Langsung aja. Untuk mencobanya biasanya saya pakai ini. Ini kita masukkan alamatnya. Ambil ini page 1. Oke. Di sini kita paste. Oke. Di sini Scrapy berhasil melakukan request ke halaman website yang ini ya tadi, dan sudah memperoleh seluruh HTML ini, yang ini dokumen HTML-nya di dalam sini, di dalam response. Jadi kita hanya perlu melakukan CSS selector untuk mencari tag yang ingin kita scrap ya. Oke, di sini kita lihat response CSS tadi. Kita tahu linknya ada di bawah div products listing, kemudian ada di bawah div ellipsis. Oke, kita coba. Oke, ini ada hasilnya, tapi kita belum tahu jelas ya yang mana. Ini kita keluarkan salah satu. Kita lihat get. Oke, sini kita bisa lihat kalau ini adalah tag ellipsis dan ini adalah link yang kita cari. Oke. Ini. Caranya gimana? Kita tinggal masuk lagi ke dalamnya. Kita ambil atribut href. Coba kita get. Oke, ini dia yang kita cari. Oke. Untuk mengambil seluruhnya kita tinggal mengganti get ini dengan get all. Begini. Oke, kita sudah dapat semua linknya. Selanjutnya kita coba implementasikan di sini. Di sini kita sebut aja URL-nya, alamat. Kemudian aja yang tadi. Ini copy aja. Sudah, kemudian kita iterasi. Tadi seperti yang kita lihat, beberapa ada yang di depannya ada domainnya, kemudian ada yang tidak. Nah, untuk mengatasi ini kita akan menggunakan if buku kita.com not in URL, kita akan menambahkan domainnya. Kita gunakan response.urljoin. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita akan mengoutputkan data ini sebagai contoh aja ya. URL, kemudian URL. Oke. Kemudian kita coba crawl, kita coba Scrapy crawl buku. Nah, kenapa buku? Karena objek yang kita buat atau spider yang kita buat itu dinamai sebagai buku. Oke. Kita coba crawl. Oke, data kita udah di-outputkan. Ini data yang kita cari, linknya. Kemudian kita akan mengumpulkan seluruh detail buku berdasarkan link ini. Kita kunjungi aja salah satu linknya, misalnya ini,
punya Reddit. Kita kunjungi, kemudian kita inspect lagi. Ini kita inspect. Seperti yang bisa kita lihat di sini, judul data atau kolom dari datanya itu berada di sebelah kiri ya, atau kolom pertama di sini. Kemudian informasinya sendiri atau datanya sendiri itu ada di sebelah kanan atau kolom kedua. Di sini kita lihat kalau datanya itu berada di bawah tag div dengan class row. Nah, kesulitannya di sini adalah karena banyak sekali di sini row, di sini juga ada row, tapi datanya sedikit berbeda meskipun juga dia punya dua div di dalamnya. Kemudian di sini juga ada row. Ini akan sedikit menyulitkan ini kalau seperti ini. Bagaimana caranya? Kita mungkin akan mengasumsikan bahwa setiap row dengan div yang ada call di dalamnya itu adalah data yang kita cari. Jadi kita mesti tahu dulu ini parentnya yang mana. Cari tahu parentnya adalah product info. Oke, jadi kita akan mencoba ini. Langsung aja kita scrappy shell lagi. Ambil ini linknya, taruh di sini. Oke, berhasil. Kita coba response. Oke, CSS. Kemudian tadi div product info. Kemudian div .row. Oke. Kita coba lihat. Oh, response apa itu? Response. Oke. Coba kita lihat salah satunya. Oh, ini bukan yang kita cari. Coba kita lihat yang kedua. Apa yang kita cari? Bukan juga. Oke. Nah, ini adalah data yang kita cari, di mana di dalamnya ada dua div. Ini satu, ini dua, dan masing-masing punya kelas kolom di dalamnya. Sedangkan yang lain itu dia style ya, span ya, div kemudian span. Nah, ini bukan data yang kita cari. Jadi kalau kita cek lagi data berikutnya itu seharusnya formatnya sama karena dia di bawah tag yang sama. Oke, sama ya persis ya. Di sini ada div kelas kolom, sini ada div kelas kolom. Oke, langsung aja kita buat sebuah metode baru. Find details. Oops. Ini sama isinya self, response. Kemudian ini kita pindah ke bawah aja. Jadi bagaimana memasukkan respon ke dalam fungsi ini? Kita akan mengganti ini menggunakan scrappy request. Ketika URL-nya diakses oleh request, dia akan diteruskan ke dalam find details. Oke, langsung aja. Tadi kita mencari, kita sebut ini sebagai elements atau apa ya, rows gitu ya, barisan. Response CSS div product info spasi div .row. Oke. For row, in rows kita coba sebut seperti ini, calls. Bisa nggak ya? Coba ini, kemudian kita CSS di sini div kelas yang mengandung, kasih bintang untuk menyebutkan contain something ya, text misalnya kolom, misalnya apakah dia nge-return sesuatu. Oke. Dia nge-return di sini ya, ada div. Oke. Kalau kita coba di elemen sebelumnya misalnya 0,
dia hanya return 1. Sudah bisa dipastikan kalau returnnya 2, itu berarti ada 2 data di dalamnya. Jadi ada judulnya, kemudian ada nilai dari data itu sendiri. Langsung aja di sini row css div, kemudian ini tadi ya. Oops. Typo banget ya. Kelas column. Oke. Jika panjang dari si kolom itu sama dengan 2, berarti itu adalah data yang kita cari. Oke. Di sini kita akan coba assign seluruh row-nya ke dalam sebuah dictionary. Sebut saja itu buku. Kita update sini. Ini belum didefinisikan ya. Kita definisikan dulu sini. Buku itu adalah dictionary dengan sumbernya adalah alamat sebelumnya. Oke. Di sini kita sebut kunci dan nilai. Kunci adalah kolom pertama, misalnya kolom mana ya? Ini. Kolom 0 get. Ini kita ambil teksnya ya. Gimana caranya? Ini. Cek dulu ya. Oke, sini kita update. Ini kemudian kita output di sini ya. Yield buku. Oke. Sekarang kita coba crawl. Oke. Scrappy crawl buku. Nah, jadi dia nge-return data-data yang kita cari. Itu adalah linknya, judul, dan seterusnya. Oke. Di sini kita bisa ngelihat hasil crawlingnya. Waktu yang dibutuhkan 20 detik. Kemudian item yang dikumpulkan ada 30. Berarti satu halaman ada 30 buku. Selanjutnya kita akan mencari apa nih yang kurang, harga ya, harga. Oke, kita cek harga, price box new. Ini udah ada kelasnya, pasti gampang banget ini. Dan kita cek price box old. Oke, ada semua. Ini harga jual, mungkin ini kita bisa sebut harga. Ini harga lama, ini harga baru. Oke, gitu aja. Kita coba cari, atau kita coba scrappy shell lagi. Ups, mana ini? Nah, ini nih. Oh ya benar, scrappy shell. Response CSS, kemudian kita cari span, copy aja deh. Kita ambil teksnya, cek, oke. Oke, sip, tap, build. Mungkin bisa langsung di sini aja. Harga lama. Kemudian harga baru di sini. Oke. Scrapernya selesai. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan crawling terhadap halaman ya. Jadi ini 1, 2 dan seterusnya. Di sini saya hanya akan mendemonstrasikan 10 halaman
langsung aja. Jadi ini nanti hanya akan sampai 10 ya. Oke. Ini selesai. Kita coba save, kemudian kita crawl. Clear dulu biar lebih keren. Gini aja nih. Oke. Scrappy crawl buku, outputkan gini, buku data buku .csv. Oke. Oke, selesai. Di sini kita bisa lihat berapa jumlah buku yang berhasil di scrap. Itu ada 183. Berarti satu halaman itu belum tentu isinya 30 buku ya. Kemudian jumlah waktu yang dibutuhkan tuh 60 detik. Kita lihat sini hasil datanya. Ini ada, kita buka refill in file explorer. Oke, ini kita buka datanya. Oke, ini dia datanya. Oke. Ini adalah data yang tadi kita scrap ya. Beberapa ada teks-teks yang tidak jelas. Untuk membersihkan ini kita bisa menggunakan regular expression. Caranya seperti ini. Kita buat sebuah file di sini, data clean. Kemudian kita save. Ini bisa diubah dalam bentuk Excel sebagai data buku.xlsx. Kemudian kita hilangkan indeksnya. Indeks itu ini, jadi kita tidak perlu menyimpan indeks yang 01 dan seterusnya itu, udah otomatis di Excelnya. Kita konversi. Dia kurang satu modul lagi. Kita pip install OpenPyXL. Nah, kita run. Iya, ini data yang tadi kita ubah. Oke, selesai, hasil. Cek dulu di penerbit ya. Penerbit udah bersih, bahasa juga udah bersih. Oke. Mungkin sekian video tutorialnya. Terima kasih.